Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Syana dari 10 TKP 2. Saya ingin mempresentasikan penerapan penataan surat dan dokumen. Pengertian sistem penyimpanan. Pada dasarnya kita sebagai manusia mulai serak dalam kandungan, kemudian saat kelahiran, pertumbuhan, dan balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai akhirnya meninggal. Tentunya tidak akan terhempas saat masih dalam kandungan. Ketika diperiksa oleh dokter, seorang akan mendapatkan catatan pemeriksaan. Saat lahir mendapatkan surat kelahiran. Saat masa sekolah mendapatkan ijazah pendidikan, dan saat cukup umur mendapatkan KTP. Selanjutnya, saat orang tersebut bekerja, ia akan mendapatkan surat keterangan bekerja. Saat menikah, ia akan mendapatkan surat nikah. Ketika pensiun, ia juga mendapatkan surat. Bahkan saat meninggal pun akan diberikan surat kematian. Surat-surat yang kita dapat tersebut kemudian disimpan karena sewaktu-waktu masih diperlukan. Perlu cara tertentu dalam menyimpan surat sehingga surat tersebut dapat terjaga baik fisik maupun informasi. Manfaat sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip memiliki beberapa manfaat, yakni arsip dapat tertata dengan rapi. Ruang kerja lebih rapi dan efisien karena tidak banyak tumpukan kertas. Arsip tidak hilang mudah dalam perawatan, dan lain-lain. Macam-macam sistem penyimpanan. Sistem abjad, sistem subjek, sistem tanggal, sistem wilayah, sistem nomor. Yang pertama, sistem abjad. Pengertian sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang atau abjad. Daftar klasifikasi abjad. Pengelompokan arsip berdasarkan nama orang atau badan atau organisasi secara sistematis dan logis serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai nama. Terdiri dari beberapa macam, antara lain nama perorangan, nama perusahaan, instansi pemerintah, nama organisasi, dan perhimpunan. Jenis-jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem abjad: filing cabinet, guide, hanging folder. Mengode surat atau berkas. Kode abjad diambil dari dua huruf pertama pada unit pertama nama yang telah diindeks. Menyortir surat. Menyortir surat adalah pengelompokan surat-surat yang mempunyai kode yang sama menjadi satu. Menempatkan surat atau berkas. Langkah terakhir dari proses penyimpanan adalah menempatkan arsip pada tempatnya. Tempatkan arsip sesuai dengan kode yang telah ditetapkan. Prosedur penemuan kembali. Surat yang sudah disimpan suatu saat dapat dicari kembali. Keberhasilan dan kegiatan kearsipan adalah apabila arsip yang dicari dapat ditemukan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menemukan surat adalah sebagai berikut: menentukan judul surat, menentukan indeks, menentukan kode atau surat, mencari arsip di tempat penyimpanan, mengambil arsip, memberikan arsip, menyimpan lembar pinjam arsip. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.